Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang gulma yang sangat mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Ada dua tumbuhan gulma yang menjadi pokok pembicaraan karena dia adalah statusnya haram di perkebunan kelapa sawit. Haram dalam konteks bahwa gulma ini tidak boleh ada di perkebunan. Tidak lagi dengan model dikendalikan, tapi harus diberantas sehabis-habisnya. Yang pertama adalah lalang, yang kedua adalah anak kayu. Anak kayu ini kenapa dia haram di perkebunan? Karena menjadi kompetitor tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan, baik kompetitor ataupun persaingan dari unsur hara maupun adalah dari airnya. Karena bahwa anak kayu juga lama-lama akan menjadi bapak kayu dan lama-lama jadi mbah kayu sesuai dengan ukurannya. Ini adalah suatu hal yang sangat menjadi konsen kita untuk di dalam penanganan perkebunan, gulma di perkebunan, apalagi di daerah-daerah yang lagi sedang rehabilitasi. Untuk itu bahwa kali ini kita akan membahas campuran bahan apa saja sih yang mungkin menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh para planter semuanya untuk supaya pemberantasan anak kayu ini bisa efektif dan efisien. Jangan sampai kita menggunakan bahan yang mahal, hasilnya kurang sempurna. Lah, kita akan bahas dulu adalah bahwa penanggulangan anak kayu ini tidak bisa dilakukan dengan sistem kontak saja, tapi lebih cenderung dengan menggunakan sistem sistemik. Jadi bahwa kalau kita menggunakan sistemik adalah bagaimana dia akan merasuk ke dalamnya dan akan mematikan secara keseluruhannya. Maka harus menggunakan sistemik, namun dia adalah berdaun lebar. Dan satu lagi informasi kenapa anak kayu itu hukumnya haram di perkebunan, karena bahwa anak kayu ini juga dia memiliki bunga dan buah. Secara logika dia ketika dia memiliki bunga dan buah, maka dia serapan unsur haranya juga tinggi dan airnya juga tinggi, maka dia akan menjadi sekali lagi persaingan unsur hara. Lah, bahan yang pertama yang bisa digunakan sebagai untuk pemberantasan anak kayu ini adalah yang pertama adalah bahan aktif triklopir. Merek dagangnya bisa pakai Garlon ataupun Starlon. Di mana Garlon ini atau Starlon ini penggunaannya sangat sedikit sekali. Walaupun harganya relatif lumayan di atas paraquat, tapi dia sangat efektif untuk memberantas khusus anak kayu. Jadi triklopir ini penggunaannya adalah 0,1 sampai 0,2%. Artinya di dalam satu cap yang kita gunakan untuk penyemprotannya adalah 15 cc sampai 30 cc saja per 15 liter air yang kemudian bisa kita semprotkan secara merata di dalam anak kayu ini. Anak kayunya mungkin bisa jenisnya adalah Clidemia hirta, Melastoma malabraticum ataupun yang lainnya yang menjadi masalah yang besar bagi persaingan unsur hara dan air di perkebunan kelapa sawit. Kemudian bahan yang kedua yang bisa digunakan adalah campuran. Bahwa walaupun ini berdaun lebar, maka tidak bisa menggunakan Gramoxone saja. Karena bahwa dia berdaun lebar tapi dia berkayu, maka tidak bisa menggunakan paraquat saja. Misalnya mereknya dagang adalah tadi Gramoxone ataupun Topzone dan sebagainya. Maka paraquat ini ataupun Gramoxone tadi ataupun Topzone itu harus dicampur dengan bahan sistemik. Pengendali khusus kayu anak kayu-kayuan atau gulma berkayu yaitu adalah metil metsulfuron. Bisa menggunakan ali, bisa menggunakan metsolindo ataupun bisa menggunakan win, silakan saja. Lah, perbandingan bahannya adalah bahwa penggunaan paraquat yang digunakan untuk di pengendalian anak kayu ini adalah angkanya adalah 35 sampai 50 cc per 15 liter air atau per capnya. Kemudian dicampur dengan takaran dari metil metsulfuronnya. Biasanya bisa menggunakan 1/16 dari bahan paraquatnya. Misalnya kalau berarti campuran dalam satu cap biasanya adalah bisa misalnya pakai 50 cc. 50 cc dimasukkan ke dalam dalam cap yang 15 liter ditambah dengan 1/16 cc dari paraquatnya.
itu sangat efektif juga digunakan. Nah, makanya para planter semuanya sekali lagi jangan biarkan ini ada, supaya kondisi tanaman kita tidak ada persaingan sehingga kondisi gulma yang ada di lapangan bisa kita basmi habis, maka pertumbuhan tanaman kita semoga akan jadi lebih bagus. Karena gulma berkayu sama dengan gulma berbunga dan gulma berbuah. Artinya dia membutuhkan unsur hara dan air yang sangat besar juga. Maka akan menjadi pengurang dari suplai kepada tanaman yang kita budidayakan. Maka sangat bisa menurunkan produksi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam planter Indonesia.